Sehat perkantoran aku tekan. Will, namamu Willy siapa? William Joshua. William Joshua Victorio. Joshua Josia Josia Victorio. Victorio. Kelas berapa, Will? 5A. 5A. SD mana, Will? SDK. SDK. Ya. Ini kamu beli apa, Will? Ini tak setting, Will. Ini, Will. Will, kamu beli apa, Will? Teh sama bubble gum. Teh sama Bubble gum. bubble gum. Kamu suka ya? Kamu nih di rumah subuhan toh, nggak pakai baju? Iya. Iya toh? Padahal udah sehat masih kumpulan. Ya AC-nya dibuat dingin toh, Will. Udah masih. Berapa? 16. Oh, 16 kan Eh. masih subuh. Ganti. Kamarku kan gede gak sama mama Oh, papa. lah berapa PK? Nggak Kayak tahu. angka 9. Ada Oh, kamar 9. mandi dari juga. Iya ta. Jadi kotak. Ganti 8 toh biar tinggi. Udah itu toh kamu. Ya, Will, dada dulu, Will. Dada toh. Ini loh, Will, masuk sini, Will. Dada dulu toh. Dada suci toh. Oke, terima kasih ya, Will. Kamu tahu tuh. Aku super. Sangar ya, Will ya. Hati-hati ya, Will. Kamu naik apa, Will? Sama Koko. Udah kokomu mana? Ya, wes, hati-hati ya, nyebrang ya. Ya, hati-hati. Oke, teman-teman, kita jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas seputar hipnotis kembali, seputar ilmu pikiran. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel saya dan baru tahu bahwa channel ini membahas tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, teman-teman. Oke, pada kesempatan yang sangat nyaman kali ini karena suasana mataharinya lagi adem ya, kita akan membahas kembali ilmu hipnotis, teman-teman. Masih di tempat yang bisa gunakan, yaitu di alun-alun Kota Bojonegoro, teman-teman, karena di sini pohonnya sangat rindang ya, luar biasa, pohonnya sangat rindang, jadi enak untuk siang-siang seperti ini. Anginnya sepoi-sepoi ya, mataharinya tidak langsung menembus ke tubuh kita. Oke, teman-teman, kita akan memulai. Saya akan menjabarkan buat Anda yang sebelumnya sudah pernah belajar ilmu hipnotis ataupun buat Anda yang pemula dan ingin memperdalam kemampuan ilmu hipnotis. Oke, masih menggunakan kamera yang sama, Action Cam DJI Osmo Action 5 Pro. Nah, ini kan saya juga mencoba ada update firmware terbaru. Mudah-mudahan hasil videonya jauh lebih jernih, jauh lebih bagus lagi. Dan suara saya semoga Anda dengar ya, karena saya menggunakan mikrofon dari HoloLens Mark M2. Oke, kita bahas pelan-pelan. Saya akan membahas buat Anda. Yang pertama, saya kategorikan buat Anda yang pemula ya. Dan nanti yang kedua saya kategorikan buat Anda yang sudah belajar hipnotis namun ingin memperdalam kemampuan ilmu Anda. Hal apa saja yang seharusnya Anda perdalam. Oke, kita mulai di chapter pertama, yaitu buat Anda yang pemula, teman-teman. Seringkali saya mengajarkan kepada murid-murid saya, khususnya buat yang para pemula nih ya, buat para pemula, mereka alhamdulillahnya ya, ketika sudah menuruti apa yang saya berikan, apa yang saya bimbing, alhasil hari ini mereka sudah bisa menjadi seorang yang bisa dikatakan bisa menghipnotis ya, karena ilmu hipnotis ini kan ilmu yang mudah ya, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipraktekkan. Kenapa ada beberapa orang yang merasa ragu, merasa takut untuk belajar ya, karena sebenarnya bukan ilmunya atau ilmu hipnotis itu yang membuat mereka takut, namun mental mereka untuk memulailah yang membuat mereka takut untuk memulai. Mereka takut dengan bayangannya sendiri, mereka membuat kesimpulan di pikirannya seolah-olah ilmu hipnotis itu susah dipelajari, padahal kan belum dicoba. Berbeda hal buat mereka yang sudah mencoba, mereka yang sudah mempelajari, mereka yang sudah mendalami, artinya mereka sudah terbukti mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan hari ini mereka sudah menjadi seorang ahli hipnotis, teman-teman. Oke, sambil kita jalan-jalan santai ya, teman-teman, saya akan membahas pelan-pelan terkait dengan
fenomena buat Anda para pemula ya. Buat para pemula ini, hal apa yang harus Anda pelajari ketika Anda mulai belajar ilmu hipnotis? Tentu yang pertama adalah Anda belajar ilmu hipnotis dasar atau fundamental hipnosis atau fundamental hipnotis. Nah, isinya apa sih ketika Anda pemula ini belajar tentang fundamental hipnotis ini, teman-teman? Jadi secara umum yang dipelajari oleh orang yang belajar fundamental hipnosis ini adalah belajar hipnotis dasar, yaitu bagaimana cara menghipnotis orang lain dengan membuat tidur atau tertidur baru diberikan sugesti. Itu lazim atau lumrah diajarkan di kelas-kelas pelatihan. Mungkin Anda yang sudah pernah belajar, Anda pernah mendapatkan hal demikian. Selanjutnya, ketika mereka belajar ilmu hipnotis dasar ini, yang ditekankan adalah kepada teknik, teman-teman. Technical. Jadi saat mereka mendalami kemampuan ini, mereka menitik beratkan kepada teknik. Teknik di sini adalah disebut dengan teknik induksi. Buat Anda yang bingung apa itu teknik induksi, oke, contohnya adalah dengan jabat tangan, dengan bersalaman gitu ya. Anda kan sering melihat nih orang diajak salaman kemudian tidur, atau menggunakan alat peraga. Contohnya apa? Tisu api. Ketika tisunya dibakar, orangnya langsung tertidur. Itu contoh induksi, teman-teman. Dan masih banyak sekali teknik-teknik induksi yang bisa dipelajari. Mungkin ada ratusan ya, ratusan teknik induksi. Saat Anda mulai belajar ilmu hipnotis yang kategori hipnotis fundamental atau hipnotis buat Anda yang para pemula, hipnotis dasar. Kemudian juga biasanya diajarkan teknik hipnoterapi ringan yang membantu orang lain untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan fobia ya, menghilangkan kecemasan, ketakutan. Hal-hal tersebut seringkali diajarkan oleh praktisi hipnotis kepada pesertanya yang mengambil kelas untuk para pemula, teman-teman. Tingkat keberhasilan seseorang ketika mempraktikkan ilmu hipnotis yang tingkat pemula ini sangat tinggi ya, karena ini berada di level dasar atau di level pemula. Jadi buat para pembelajar ini cocok, teman-teman ya, karena ini bagian ilmu hipnotis yang paling mudah, ilmu hipnotis dasar. So Anda yang barangkali masih ragu-ragu untuk memulai belajar atau mempraktikkan hipnotis kelas pemula ini, sadari dan pahami bahwa di tingkat pemula ini atau di tingkat ilmu hipnotis dasar ini adalah tingkatan yang paling mudah yang bisa Anda pelajari. Oke. Kalau Anda lihat di YouTube, di TV ya, artis-artis atau para konten kreator mempraktikkan ilmu hipnotis dengan cara tidur, mungkin bagi Anda para orang awam menganggap itu hal yang luar biasa, padahal itu masuk kategori ilmu hipnotis dasar, ilmu hipnotis yang benar-benar dikhususkan buat para pemula yang orang awam baru mulai belajar. Itu akan diajarkan cara menghipnotis dengan cara tidur. Clear ya? Jadi silahkan Anda dengan penuh percaya diri, Anda bisa memulai hal tersebut untuk mempelajari hipnotis dasar untuk para pemula. Selanjutnya saya akan membahas chapter yang kedua, hipnotis untuk Anda yang sudah belajar hipnotis dasar. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya atau saat ini sudah belajar dan bisa hipnotis dasar dengan cara buat tidur, Anda bisa memperdalam kemampuan ilmu hipnotis Anda dengan ilmu hipnotis tanpa tidur, yaitu melalui hipnotis percakapan ya, melalui hipnotis percakapan. Contoh-contohnya bagaimana Mas Nuk untuk ilmu hipnotis yang tanpa tidur atau percakapan ini? Di channel saya, khususnya di YouTube, seringkali saya mempraktekkan teknik hipnotis percakapan tanpa tidur.
Jadi teman-teman nanti bisa melihat langsung ya contoh-contohnya. Dan hal apalagi yang teman-teman pelajari saat Anda ingin memperdalam kemampuan ilmu hipnotis yang tanpa tidur ini, teman-teman? Salah satunya teman-teman bisa mempelajari teknik magnetisme ya, hipnotis dengan energi magnetis atau mesmerism. Ini juga bisa menjadi penunjang khususnya buat Anda para pemula yang ingin memperdalam kemampuan Anda supaya Anda nanti benar-benar bisa menjadi orang yang mempunyai kemampuan seperti para ahli hipnotis ya. Oke. Biasanya orang-orang yang sudah memperdalam kemampuan ilmu hipnotis dengan magnetisme mesmerism ini ya otomatis mereka digolongkan kategori orang-orang yang sudah belajar di level advance atau tingkat mahir, teman-teman. Maka saya sarankan buat Anda yang saat ini belajar hipnotis dasar dan Anda ingin memperdalam kemampuan, maka tadi Anda belajar ilmu hipnotis yang tanpa tidur, waking hypnosis, atau orang menyebutnya hipnotis halus, covered hypnosis, dan ditambah dengan magnetisme, mesmerism yang menggunakan energi magnetis tubuh, Anda bisa memperdalamnya. Selanjutnya, ketika Anda sudah menguasai hal tersebut, nah, Anda bisa melanjutkan kemampuan Anda dengan Anda belajar untuk menjadi seorang master atau seorang pengajar atau seorang instruktur. Maka di sini Anda harus belajar bagaimana cara mengajarkan ilmu hipnotis kepada orang lain, teman-teman. Disadari atau tanpa disadari bahwa tidak semua orang yang belajar hipnotis ini bisa mengajarkan kemampuannya kepada orang lain. Nah, alasannya kenapa, teman-teman? Ya seperti seorang atlet pemain bola, teman-teman. Banyak yang bisa main sepak bola, tapi tidak semua para pemain sepak bola ini bisa menjadi pelatih. Oke, maka dibutuhkan lisensi khusus untuk khusus belajar menjadi seorang pelatih sepak bola. Sama halnya dengan ilmu hipnotis, teman-teman. Buat Anda para pemula yang saat ini Anda merasa belum memiliki kemampuan kecakapan untuk mengajarkan ilmu hipnotis ke orang lain, maka Anda butuh kelas khusus ya, bimbingan khusus bagaimana Anda mengajarkan membawa orang lain ini paham dengan apa yang Anda ajarkan. Terkesan sulit ya, tapi kalau sudah dipelajari, kalau sudah dipraktekkan, banyak sekali dari orang-orang ini yang sudah bisa mengajarkan ilmu hipnotis kepada orang lain. Karena tingkat kesulitan atau tingkat kesusahan gitu ya, menurut pikiran orang-orang yang mau mengajarkan hipnotis ini sebenarnya hanya terletak di pikiran, teman-teman. Soal mentalitas juga. Beberapa orang ini mereka berani untuk mempraktekkan hipnotis ya, menghipnotis orang lain, tapi giliran disuruh mengajarkan ilmunya kepada orang lain mereka bingung. Alasannya kenapa ya? Karena untuk mengajarkan kembali kepada orang lain ini dibutuhkan pengetahuan yang lebih ya, mengenai teorinya harus paham, terus bagaimana menjawab pertanyaan dari muridnya. Nah, ini kan dibutuhkan keahlian khusus, teman-teman. Paling tidak Anda harus memahami teorinya ini secara mendalam ya, secara mendalam. Jadi saat Anda mengajarkan ilmu hipnotis ini kepada murid Anda benar-benar capable, Anda boleh dikatakan sudah terampil menjelaskan, kemudian membimbing, mengarahkan. Oke. Nah, keuntungannya apa? Buat Anda yang berani mengajarkan kemampuan ilmu hipnotis kepada orang lain, otomatis kemampuan Anda akan meningkat tinggi, meningkat jauh. Anda bisa membayangkan, buat orang-orang yang berani mengajarkan ilmu hipnotis ini kepada
mereka yang kategori para pengajar pemula, buat Anda para pengajar pemula, saat Anda ini berani untuk memilih atau memutuskan, berani mengajarkan kembali ilmu Anda kepada orang lain, ya otomatis Anda akan terus belajar. Mau tidak mau ya Anda harus belajar, karena Anda sebagai guru, logikanya bagaimana mungkin Anda mengajarkan ilmu hipnotis kepada orang lain jika Anda sendiri kurang di dalam pengetahuan, kurang di dalam masalah teori, kurang di dalam keterampilan Anda dalam mengarahkan, membimbing orang lain. Saya pribadi yang sudah sangat berpengalaman lebih dari 10 tahun mengajarkan ilmu hipnotis ini, tentu memiliki hal yang sama seperti yang Anda rasakan di awal-awal dulu ya. Saat saya sudah bisa hipnotis di awal-awal itu, saya sudah sangat pede, sering mempraktikkan hipnotis ke lapangan gitu ya. Misalkan saya di jalan kan sering ya, Anda coba lihat aja banyak video saya yang sudah saya praktekkan bagaimana saya menghipnotis di jalan, di kedai kopi, di mana-mana gitu. Selanjutnya dulu saya memutuskan untuk memperdalam teorinya, sehingga saya sangat paham hipnotis itu seperti apa. Ketika ada pertanyaan dari calon murid saya saat itu, saya akan bisa menjawab dan menerangkannya. Nah, ketika teman-teman berani memutuskan hal yang demikian, oke, saya jamin 100% Anda akan naik level. Anda akan mengalami perubahan yang drastis di dalam diri Anda. Ya, yang sebelumnya Anda hanya sebagai praktisi atau tukang praktek hipnosis ya, menghipnotis orang lain, Anda naik level menjadi seorang pengajar. Tugas seorang pengajar ini adalah mengajarkan ya. Dan yang kedua adalah membuat paham yang diajari. Dan yang ketiga, membuat orang yang diajari ini bisa dengan mudah mempraktekkan. Gitu ya. Dan selanjutnya teman-teman, saat Anda sudah mengalami 3 tahapan tadi, tahapan yang pertama Anda belajar hipnotis dasar ya, dengan cara membuat orang tertidur hipnotis. Yang kedua, Anda belajar tahapan hipnotis tanpa tidur, waking hipnosis, hipnotis dengan percakapan. Tanpa tidur pun Anda bisa membuat orang lain masuk kondisi trance. Oke. Dan yang ketiga, Anda memperdalam dengan kemampuan magnetis, mesmerisme Anda, dengan energi Anda. Niscaya teman-teman akan berubah. Oke, di belakang saya ini ada tukang nih teman-teman. Ya, kalau Anda lihat sini. Nah, itulah beberapa tip yang bisa saya berikan buat Anda. Yang pertama tadi buat Anda para pemula. Kemudian buat yang kedua buat Anda yang ingin menjadikan diri Anda lebih mahir lagi. Dan yang ketiga, membuat Anda menjadikan diri Anda menjadi ahli hipnotis, menjadi guru hipnotis. Oke. Dan ditambah lagi teman-teman, Anda juga bisa belajar spiritual. Ya, di sini tuntutannya adalah Anda tidak hanya belajar ilmu hipnotis yang umum ya, tapi Anda juga bisa belajar spiritual. Spiritual di sini Anda bisa belajar ilmu gendam ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya, telepati dan macam-macamnya ya. Karena kita hidup ini di dunia, kita berada di samudra kemungkinan, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan di dalam hidup kita yang belum kita ketahui, karena memang sangat luas sekali ilmu itu ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh membatasi, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa kita sudah tahu segalanya, kita sudah mengerti semuanya. Tidak. Kalau kita berani memutuskan bahwa kita sudah tahu semuanya, ya di saat itulah, di detik itu juga kita akan menjadi orang yang tertinggal. Oke, itu saja teman-teman, beberapa hal yang sangat penting dan sangat pokok sehingga Anda nanti bisa memutuskan dan bisa menyimpulkan bahwa Anda berani belajar dan punya dasar yang kuat untuk mempelajari ilmu hipnotis ini.
Tentunya dengan arahan, dengan bimbingan guru yang tepat, guru yang sangat berpengalaman, guru yang sangat mumpuni, yang bisa mengajarkan ilmu ini kepada Anda. Dan sekali lagi buat Anda yang mau membeli e-book saya, e-book kitab My Hipnotis, ataupun buat Anda yang mau mendaftar di kelas pelatihan saya, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Ya, Anda baca, Anda simpan, Anda catat, silahkan Anda WhatsApp saya. Nanti akan saya berikan informasi lengkap program-program apa yang bisa Anda kuasai ketika Anda sudah memutuskan ikut di kelas pelatihan saya. Dan terima kasih buat semuanya yang menonton video ini. Sekali lagi, video ini sangat penting dan sangat urgent ya untuk Anda simak dari awal sampai akhir supaya tidak ada sesuatunya yang hilang atau missing link, dan Anda mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya, dari ahlinya ahli ya. Sebagai seorang ahli hipnotis, tentu saya akan memberikan informasi sangat detail supaya teman-teman tidak salah di dalam mengambil keputusan. Dan buat profesi apapun yang sedang Anda geluti saat ini, atau buat profesi apapun yang sedang Anda tekuni saat ini, ilmu hipnotis ini sangat cocok untuk Anda pelajari, untuk Anda aplikasikan. Apapun profesi Anda butuh ilmu hipnotis, karena ilmu hipnotis adalah ilmu kehidupan. Sampai jumpa di lain waktu. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosis.